PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Rembang seluas 60 hektar adalah pembangkit dengan konsep Green Power Plant yang merupakan produsen listrik ramah lingkungan. Program efisiensi energi, pengurangan beban emisi, efisiensi air, pengurangan dan pemanfaatan limbah B3 dan non-B3, serta keanekaragaman hayati berbasis proper terus dikembangkan dalam satu kesatuan tata kelola lingkungan hidup. PLTU Rembang mempunyai komitmen untuk melakukan pengurangan dan pemanfaatan limbah padat non-B3. Di antaranya adalah rumput yang dimanfaatkan untuk ternak yang ada di PLTU Rembang dan sebagian digunakan sebagai bahan pembuatan kompos. Rumput liar yang ada di landscape PLTU Rembang merupakan limbah padat non-B3 yang selama ini belum dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal. Gimana Pak Basuri? Aman pakannya sapi sama kambing? Oh, alhamdulillah Bu. Di sini rumputnya banyak Bu, jadi kalau pakan aman Bu. Beda kalau di desa saya Bu. Kalau musim kemarau itu susah Bu. Oh, gitu. Soalnya rumputnya nggak tumbuh. Sama musim tanam. Musim tanam juga sulit ya? Ya Bu, sulit Bu, karena sawah-sawah pada ditanamin padi Bu. Ya. Teman-teman, gimana saat ini pemanfaatan limbah kantin dan limbah rumput di PLTU Rembang? Untuk limbah kantin sudah dimanfaatkan sebagai bahan baku E4 Bu. Kalau untuk limbah rumput saat ini masih dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan sebagian untuk kompos Bu. Berarti sebenarnya kita bisa lebih optimalkan limbah rumput untuk fermentasi pakan ternak untuk sekitar desa yang satu pada saat musim kemarau ya? Iya, setuju Bu, setuju. Limbah sisa makanan dari kantin dan gedung admin dimanfaatkan untuk pembuatan EM4. Proses pembuatan EM1, sayur, kulit buah, bekatul, gula merah, dan air cucian beras dimasukkan ke dalam wadah yang bisa ditutup rapat. Diamkan selama 1 minggu. Disaring hasilnya EM1, yaitu cairan warna kekuningan. Proses pembuatan EM2, masukkan sayur dan buah ke dalam cairan EM1 dan ditutup rapat. Diamkan selama 1 minggu. Disaring hasilnya EM2. Proses pembuatan EM3, masukkan bekatul dan cairan gula merah ke dalam cairan EM2 dan ditutup rapat. Diamkan selama 1 minggu. Disaring dan hasilnya EM3. Proses pembuatan EM4. Diamkan cairan EM3 dalam wadah tertutup selama 1 minggu. Sudah jadi EM4 lokal. Limbah rumput dan daun dimanfaatkan untuk pembuatan camilan ternak atau cacahan rumput probiotik EM4 di area landscape PLTU Rembang untuk pakan ternak. Proses pembuatan camilan ternak. 1. Pencampuran air, cairan tetes tebu, probiotik EM4. 2. Penyiraman limbah rumput landscape yang sudah dicampur dengan bekatul dengan bahan campuran cair. 3. Pengadukan limbah rumput yang sudah disiram dengan campuran bahan cair. 4. Pakan ternak yang sudah dicampur dengan cairan dimasukkan ke dalam kantong plastik dan ditutup rapat. Kemudian didiamkan selama 15 hari untuk proses fermentasi. Program camilan ternak ini tidak hanya bermanfaat untuk mengurangi timbulan limbah rumput yang ada di unit, namun juga banyak memberikan manfaat untuk masyarakat di sekitar PLTU. Sehingga kegiatan ini terus dikembangkan oleh PLTU Rembang bersinergi dengan program pengelolaan lingkungan lainnya. Di area ruang terbuka hijau RTH yang sekaligus area konservasi PLTU Rembang dikembangkan Teknopark yang berisi koleksi hijauan pakan ternak. Penyiraman menggunakan penyiraman otomatis yang sumber listriknya berasal dari energi terbarukan solar panel apung yang memanfaatkan limbah-limbah botol yang ada di PLTU Rembang. Kebun koleksi hijauan pakan ternak ini nantinya tidak hanya untuk edukasi terhadap masyarakat, namun mampu mendukung peningkatan keanekaragaman hayati yang ada di PLTU Rembang.
Program pengelolaan lingkungan di PLTU Rembang akan selalu dikembangkan dan diintegrasikan untuk mendukung kegiatan efisiensi energi, efisiensi dan pengurangan beban emisi, efisiensi dan pengurangan beban pencemaran air, pengurangan dan pemanfaatan limbah B3 dan non-B3, keanekaragaman hayati, serta program pemberdayaan masyarakat.